Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa benar ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru atau pendidik PAUD. Seperti ada kompetensi pedagogi, di mana dalam kompetensi pedagogi ini tuh guru harus dapat mengetahui beberapa aspek perkembangan anak. Jadi guru tuh dalam melakukan pembelajaran di kelas harus mengetahui aspek-aspek apa yang harus dikembangkan pada diri anak. Selain itu tuh guru juga harus mengetahui bagaimana cara belajar atau teori belajar apa yang akan digunakan dalam pembelajaran anak. Selanjutnya itu ada kompetensi kepribadian, di mana guru ini tuh harus dapat memiliki pribadi yang baik atau dapat dicontoh anak, karena kan pada usia dini ini kan anak belajar melalui mencontoh kan, dan daya serap anak itu tuh sangat baik pada masa-masa ini. Oleh karena itu guru tuh harus dapat bersikap yang baik saat di depan anak. Nah, di sini tuh selain di depan anak, guru tuh juga harus dapat menampilkan kepribadian yang baik untuk orang tua murid ataupun masyarakat di sekitar guru. Jadi di sini tuh guru harus memiliki image yang baik. Itu ada kompetensi sosial, di mana dalam kompetensi sosial ini tuh guru harus dapat bersosialisasi dengan baik pada anak, orang tua murid atau masyarakat di sekitar, dan guru ini juga harus dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat belajarnya. Dan guru ini sebisa mungkin harusnya memasuki organisasi-organisasi profesi yang harusnya dimasuki oleh setiap guru, seperti ada IGTK atau Himpaudi, sehingga guru ini juga dapat berinteraksi dengan guru-guru TK dan dapat sharing kegiatan-kegiatan pembelajaran apa saja yang dilakukan di TK-TK yang lain. Dan yang keempat itu ada kompetensi profesional, di mana ini guru harus dapat berperilaku profesional, seperti menguasai materi-materi pembelajaran di kelas, mengetahui aspek-aspek apa saja yang dikembangkan di setiap materi-materi tersebut, lalu dapat membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang kreatif. Lalu mengenai langkah-langkah yang dapat saya ambil apabila saya menjadi pendidik di sebuah TK pada saat pandemi seperti ini, yang pertama itu saya harus menciptakan suatu kegiatan di mana kegiatan ini kreatif namun juga dapat berhasil di masa pandemi ini, karena saya sebagai guru tidak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi online yang dapat dilakukan oleh siswa SMP, SMA atau sampai kuliah seperti Zoom, Gmeet terhadap anak usia dini. Oleh karena itu, saya akan memilih sebuah kegiatan di mana saya dapat berkolaborasi dengan orang tua dalam melakukan kegiatan tersebut. Seperti misalnya untuk mengembangkan aspek bahasa, saya bisa menggunakan media dongeng, seperti orang tua menceritakan sebuah dongeng kepada anak, lalu anak itu dapat menceritakan kembali dongeng yang telah didengar. Atau misalnya dalam kegiatan menceritakan dongeng tersebut dapat direkam. Oleh karena itu, kegiatan ini bisa berhasil. Lalu misalnya untuk aspek perkembangan fisik, nah di sini misalnya saya memberikan sebuah video senam. Nah, lalu di rumah orang tua dan murid bisa melakukan senam. Oleh karena itu di sini perkembangan aspek fisik motorik pun juga dapat terpenuhi. Lalu misalnya untuk kegiatan-kegiatan lainnya, di sini saya bisa berkolaborasi dengan orang tua, sehingga karena menurut saya penting untuk berkolaborasi dengan orang tua di saat pandemi seperti ini, karena apabila tidak terjadi kolaborasi yang baik antara guru dengan orang tua, maka pembelajaran seperti di masa pandemi ini itu akan menjadi semakin sulit. Lalu untuk misalnya seperti aspek kognitif, di sini seperti yang kita tahu bahwa anak-anak pada saat ini tuh senang untuk menonton video-video YouTube. Namun video YouTube-nya ini yang kreasi, misalnya yang ada tokoh-tokoh kartunnya. Nah, di sini tuh guru bisa membuat suatu video pembelajaran di mana dengan animasi-animasi. Oleh karena itu tingkat skill yang harus dimiliki oleh guru dalam memberikan sebuah video pembelajaran yang beredukasi itu sangat penting. Oleh karena itu sepertinya pemerintah tuh harus memberikan pelatihan-pelatihan terhadap guru dulu, seperti membuat video pembelajaran yang kreatif ataupun membuat media-media pembelajaran yang divideokan, sehingga anak dapat menonton video tersebut bersama orang tua. Atau misalnya orang tua juga bisa mencontoh atau melakukan pembuatan media-media tersebut di rumah, namun dengan bahan-bahan yang sederhana. Untuk soal yang nomor 2 mengenai
kepala sekolah kan harus dituntut untuk dapat memiliki kompetensi manajerial dan kewirausahaan. Maka di saat pandemi seperti ini sih, apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah? Menurut saya, kan dalam dimensi kompetensi manajerial kepala sekolah ini, kepala sekolah harus dapat mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif. Nah, di sini tuh kepala sekolah bisa berdiskusi dengan guru mengenai pembelajaran apa sih yang harus efektif dan dapat dilakukan di masa pandemi seperti ini. Karena kita sebagai kepala sekolah tuh tidak bisa hanya fokus atau diam saja di saat pembelajaran ini sistemnya tuh harus diubah. Di mana yang biasanya bertatap muka secara langsung, di sini guru dan peserta didik tuh harus melakukan pembelajaran secara online. Lalu ada juga di kompetensi manajerial ini mengenai menciptakan budaya dan iklim pembelajaran yang kondusif dan inovatif bagi peserta didik. Nah, di sini tuh karena seperti yang di soal yang pertama, di mana pembelajaran itu dapat dilakukan dengan guru seperti bisa membuat video pembelajaran dan guru bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan orang tua. Nah, di sini tuh kepala sekolah tuh harus dapat memikirkan atau peka terhadap hal ini. Seperti misalnya kepala sekolah maksudnya bisa mengundang orang tua ke sekolah dan memberikan edukasi mengenai hal tersebut. Dan selanjutnya kepala sekolah juga bisa memberikan pelatihan terhadap guru mengenai bagaimana sih cara membuat video pembelajaran yang baik sehingga dapat berguna dalam pembelajaran yang dilakukan terhadap anak atau peserta didik. Lalu untuk di kompetensi kewirausahaan, kan di salah satu poinnya ini ada bahwa kepala sekolah ini harus dapat menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah. Nah, di sini tuh kepala sekolah bisa membuat suatu hal seperti kan waktu sebelumnya guru sudah diberikan pelatihan mengenai bagaimana cara membuat video pembelajaran yang baik. Nah, video-video pembelajaran ini yang telah dibuat oleh guru setelah mendapat pelatihan dapat diupload ke YouTube. Dan YouTube-nya ini bisa mendapatkan penghasilan. Jadi kepala sekolah juga dapat men-share atau membagikan video-video ini kepada orang tua. Misalnya orang tua dapat menonton video ini melalui akun YouTube sekolah. Dan ini kan juga dapat menambah pendapatan yang dihasilkan dari penayangan video tersebut di YouTube. Dan ini juga bisa menambah pemasukan uang yang diterima di sekolah. Lalu mengenai soal nomor 3, mengenai struktur jabatan apabila dalam lembaga tersebut terdapat kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, tenaga administrasi, petugas kebersihan, supir sekolah, dan psikolog. Nah, menurut saya akan menampilkan bagian di sebelah sini. Nah, menurut saya itu seperti yang dijelaskan oleh kelompok 9, petugas khusus atau seperti supir, psikolog, petugas kebersihan, petugas keamanan di sekolah ini masuknya ke dalam tenaga administrasi. Karena di tenaga administrasi ini tuh maksudnya dia mengkoordinasi dua hal, yaitu pertama tuh tata usaha atau pelaksanaan urusan seperti urusan administrasi, urusan keuangan, atau yang biasa kita lakukan dengan tata usaha di sekolah. Dan petugas khusus, di mana petugas khusus itu tuh menaungi seperti supir, petugas kebersihan, satpam, psikolog. Oleh karena itu, di bawah kepala sekolah itu hanya ada tenaga administrasi dan tenaga pendidik, di mana tenaga pendidik ini itu adalah guru. Selanjutnya mengenai soal nomor 4, mengenai apa sih yang dapat dilakukan oleh pengawas sekolah dan kepala sekolah untuk mendukung kompetensi guru, serta hubungannya dengan fungsi dari organisasi profesi ini. Nah, seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1, mengenai salah satu tugas pokok dari pengawas sekolah itu adalah di mana pengawas sekolah ini tuh harus dapat mengawasi akademik dan manajerial pada suatu pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Nah, ini tuh dengan melakukan pengawasan ini, maka seharusnya pengawas sekolah itu mengetahui mengenai kualifikasi yang dimiliki oleh setiap guru.
Nah, di sini pengawas dan kepala sekolah bisa bekerja sama untuk meningkatkan setiap kualifikasi atau kompetensi yang dimiliki guru dengan mendaftarkan guru-guru tersebut ke dalam organisasi profesi keguruan untuk lembaga PAUD seperti Himpaudi, IGTKI, IGRA. Nah, dengan memasukkan guru tersebut ke dalam organisasi profesi ini, maka kan setiap organisasi ini pasti akan mengadakan sebuah pertemuan atau rapat di mana setiap guru ini bisa men-share pembelajaran atau kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di lembaganya tersebut, sehingga dengan share setiap kegiatan atau lembaga atau ilmu-ilmu yang dimiliki oleh guru-guru lain, ini juga akan menambah pengetahuan, wawasan atau ilmu yang dimiliki oleh guru di lembaga tersebut dan dapat diterapkan di lembaga tersebut. Dan ini juga dapat meningkatkan kualifikasi atau kompetensi yang dimiliki guru. Namun selain itu, dengan memasuki organisasi profesi kan biasanya organisasi ini juga dapat melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, ini juga dapat meningkatkan skill yang dimiliki oleh guru. Nah, salah satu fungsi dari mengikuti pelatihan-pelatihan atau misalnya seminar-seminar ini kan biasanya mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini tuh juga akan berguna bagi karir si guru. Misalnya guru ini memiliki banyak pelatihan dan sertifikat sehingga kemampuan skillnya ini bertambah, dan ini juga akan memudahkan guru tersebut untuk menunjang karirnya. Nah, sehingga karirnya ini bisa terus meningkat. Dan apabila guru ini juga akhirnya ingin sekolah kembali untuk jurusan PAUD, ini juga akan berpengaruh, sehingga pengawas sekolah dan kepala sekolah itu harus dapat merekomendasikan atau dapat mengetahui kemampuan apa saja atau yang dimiliki oleh guru tersebut sehingga dapat dikembangkan dan berguna untuk guru tersebut dan lembaga di sekolah. Paparan saya mengenai jawaban dari setiap soal-soal UAS profesi pendidik dan tenaga kependidikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.